Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, juga yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bekang Cibarusa Asri, juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pemuda sebagai generasi penerus tulang punggung agama, bangsa dan negara yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam ini kita oleh Allah dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat amat mulia, yaitu acara dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu berzikir kepada Allah dengan zikir khotaman yang merupakan amaliyah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang telah diajarkan oleh Guru Mursyid Agung kita Pangersa Abah, di mana beliau berpesan kepada seluruh murid-muridnya agar mengamalkan, mengamankan dan melestarikan 3 amalan yang beliau ajarkan, yaitu amalan harian, yakni zikir harian, zikir kalimat thayyibah setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 165 kali minimal, maksimal tidak terbatas. Kemudian yang kedua, zikir khotaman yang minimal kita amalkan seminggu sekali. Dan yang ketiga yaitu manakiban Sultanul Auliya Ghausul A'zam Qutubul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, di mana 3 amalan ini apabila kita amalkan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimror, berkesinambungan terus menerus dengan tiada bosan, dengan tiada jemu, maka insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam karomah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah diterangkan bahwa al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Di mana kita tahu bahwa karomah ini sebenarnya menurut ilmu tauhid atau menurut para ulama ahli tauhid, bahwa karomah ini sebenarnya adalah merupakan keistimewaan yang secara khusus oleh Allah hanya diberikannya kepada para wali, kepada para aulia Allah. Namun orang-orang yang istiqomah walaupun bukan waliullah, insya Allah jangan berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Insya Allah akan memberikan kemuliaan.
1000 kemuliaan, bahkan lebih baik daripada 1000 kemuliaan, asalkan kita mau istiqomah mengamalkan amalan yang telah diajarkan oleh pangersa Abah guru mursyid Kamil Mukamil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan amalan harian ataupun amalan mingguan dan ataupun amalan bulanan, sehingga nanti manakala kita sakaratul maut dan manakala kita berada di hari kiamat di padang mahsyar, itu nanti orang-orang yang istiqomah akan datang, akan turun kepadanya malaikat. Saya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Di saat kita sedang sakaratul maut, ketika kita akan dicabut nyawa kita oleh malaikat Israil, ketika kita akan menghembuskan napas kita untuk yang terakhir kalinya, malaikat datang kepada kita. Kemudian malaikat mengatakan kepada kita alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, nggak usah takut, tenang saja. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa absyiru, dan bergembiralah kamu bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Itu di saat sakarat, surga diperlihatkan kepada orang-orang yang istiqomah. Nih tempat kembali kamu di surga. Alhamdulillah. Sehingga orang-orang yang istiqomah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Matanya terpejam, bibirnya tersenyum. Tersenyum karena dia sudah melihat tempat kembalinya di surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang untuk bisa istiqomah ini memang bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang. Untuk bisa istiqomah itu prosesnya memang luar biasa. Prosesnya pasti kita akan menemukan berbagai macam halangan-halangan, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, godaan-godaan, bisikan-bisikan. Jadi ketika syaitan melihat hamba Allah yang ingin istiqomah, itu dia berjuang sekuat tenaga, ya, berbagai macam kemampuan yang ia miliki dia kerahkan. Bagaimana caranya supaya orang ini enggak jadi istiqomahnya. Makanya orang yang istiqomah itu dia luar biasa. Dia melakukan perjuangan sekaligus perlawanan terhadap godaan-godaan syaitan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia paduka alam baginda tercinta, pendobrak kebatilan, penyingkap kejoliman, penegak kebenaran dan keadilan di muka bumi, yang telah membawa umat manusia minal dzulumati ila nur, ay minal kufri ilal iman, dari kekufuran kepada keimanan, dari kemusyrikan kepada tauhid, dari kebodohan kepada ilmu, yaitu Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau termasuk kita di dalamnya. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, murid-murid kita, siapapun yang berbuat baik kepada kita, semoga kita semuanya di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan oleh beliau benar-benar diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi zikir khataman pada malam ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan undangan. Yang pertama, ya, atas nama TKN wilayah Cibarusah, atas nama Ketua TKN wilayah Cibarusah, yaitu Al Ustadz Nur Fatoni, kita rencana malam Jumat besok, sekarang kan malam Rabu, besok malam Kamis, nah lusa malam Jumat. Malam Jumat tersebut kita rencana akan menghadiri tahlilan di rumah kediamannya Bapak Ripaan ikhwan kita yang sering hadir ke sini. Ya. Tahlilan kalau tidak salah malam Jumat besok itu tahlilan yang ke-7. Karena seingat saya putrinya meninggal pada hari Kamis. Nah, jadi malam Jumat itu kemarin tahlilan yang pertama, dan insya Allah malam Jumat besok, maaf,
putrinya meninggal hari Jumat. Jadi tahlil pertamanya malam Sabtu dan malam Jumat besok itu jatuh di malam ketujuh. Ya, kita sama-sama mendoakan putri dari Bapak Ripaan yang telah meninggal dunia. Ya, bagi yang tidak berhalangan, sangat kami tunggu, sangat kami harapkan kedatangannya berkumpul di Masjid Al-Amin sekitar pukul 19.30. Ya, kalau ada waktu leluasa, alangkah baiknya kita sholat isya-nya di Al-Amin. Jadi enggak nunggu lagi, begitu selesai sholat isya berjamaah langsung meluncur bareng-bareng ke Pas Pampres, ke rumah kediamannya Bapak Ripaan untuk sama-sama ikut mendoakan putrinya. Kalau kita ketika hidup sering mendoakan yang meninggal dunia, insya Allah manakala kita meninggal dunia, insya Allah ada yang mau mendoakan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ketika hidup malas mendoakan yang meninggal dunia, malas bertakziah, malas berziarah ke makam, ke kuburan, ya boleh jadi nanti manakala kita meninggal dunia juga tidak ada yang takziah kepada kita, tidak ada yang mau mendoakan kita. Jadi orang mah bagaimana kita, makanya ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengharapkan dihormati orang lain, tapi kita sendiri enggak mau menghormat orang lain, itu mimpi. Kita mengharapkan agar orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kitanya sendiri enggak mau berbuat baik kepada orang lain, malah justru berbuat jahat kepada orang lain. Mimpi itu, harapan kita harapan semu, impossible. Jadi orang mah bagaimana kita, gitu. Kalau kitanya baik, ya insya Allah orang lain baik. Kalau kitanya jahat, ya orang lain juga jahat sama kita. Jadi sunatullah, hukum karma. Ya kalau kita nanam duren, ya buahnya duren. Nanam pisang, ya buahnya pisang, gitu kan. Nanam uang, ya buahnya uang. Ada kata itu, sholawat sajaratun nuqud, sholawat pohon uang. Jadi kalau kita amalkan sholawat itu, seakan-akan di depan rumah kita ada pohon uang. Jadi tinggal metikin doang tuh uang tuh. Kita nggak usah repot-repot ngojek. Ya, cuma diamalkannya setiap malam pada isya 400 kali, itu nggak boleh putus. Ya, selama hidup nggak boleh putus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sendiri belum mengamalkan. Gitu. Kenapa? Karena saya belum siap metikin uangnya. Nanti kebanyakan uang saya nanti. Nanti capek saya metikin uang di depan rumah saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, pengumuman yang kedua, kami atas nama pengurus Front Persaudaraan Islam DPC Wilayah Cibarusah atau FPI DPC Cibarusah mengundang kepada bapak-bapak yang besok malam Kamis ada waktu luang, ada kesempatan, ya kami mengundang untuk kita sama-sama hadir di pengajian Front Persaudaraan Islam DPC Cibarusah. Untuk malam Kamis besok tempatnya di Desa Wibawa Mulia. Ya, di Desa Wibawa Mulia. Bagi yang mau ikut hadir, ya tinggal standby di Al-Amin lah. Nanti kita berangkat bareng ya. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih sehat, ya kita manfaatkan umur kita, kesehatan badan kita secara efektif dan efisien, secara tepat dan berdaya guna untuk terus mengumpulkan amal kebaikan, untuk terus mengumpulkan amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Para jamaah ikhwan akhwat thariqah Qaridiyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah untuk putri dari Bapak Ripaan yang namanya saya lupa lagi, ya ada namanya di WA tuh, cuma saya nggak hafal. Ya, yang namanya Allah tahulah. Kita bacakan Fatihah untuk almarhumah Ananda, putri dari Bapak Ripaan yang telah meninggal dunia. Semoga beliau di alam kuburnya selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam maghfirah Allah, berada dalam ridha Allah. Alam kuburnya, alam barjahnya semoga oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijembarkan, diterangkan, dijadikan raudhah, taman Miriyaudil Jinan, daripada taman-taman sorga. Dan keluarga yang ditinggalkannya yaitu Bapak Ripaan selaku ayahandanya, juga ibundanya dan saudara-saudara sekandungnya, semoga oleh Allah diberikan ketabahan. Karena memang ditinggalkan anggota keluarga itu
kerasa sama saya berat, sedihnya luar biasa. Ketika saya ditinggalkan oleh anak saya Ananda Muhammad Lutfi, itu luar biasa sedihnya, enggak kuat nahan itu. Nah mungkin bapak-bapak juga nanti akan ngalamin, mungkin sekarang belum, nanti juga akan ngalamin, semuanya akan ngalamin. Yuk kita bacakan Fatihah untuk almarhumah putri dari Bapak Ripaan. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah satu kali lagi, mohon keikhlasannya untuk anak saya Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Untuk seluruh guru-guru kita, para sesepuh kita, bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjatan khairan min zawjatihim wa adkhilhumul jannata ma'al abrar wa a'idhum min ajabil qabri wa fitnatihim wa min ajabin nar wa anzil alaihim rahmata wal maghfirah wa nawwir wa wasiqab kuburahum wa ja'al lahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum bukratan min qariniran. Allahumma astur uyubahum wa taqabbal a'malahumul khaira kullaha. Allahumma ja'al mautahum biha bihusnil khatimah waj'alhum min ahlil khair waj'alhum min ahlil jannah wajma' arwahahum ma'a arwahi ibadika salihin fil jannah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdilna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam
wa ala alihi washabbihi. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Oleh karena jam telah menunjukkan jam 10 lewat 25 menit, maka saya akan menyampaikan tausiah ilmiah, hikmah ilmiah, mau'izatul hasanah dengan secepat-cepatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, bahwasanya di dalam hati kita, di dalam hati manusia itu terdapat yang namanya roan. Apa itu roan? Roan itu adalah sebuah titik hitam, nuktatus sauda, sebuah titik hitam yang menjadi noda di dalam hati kita, yang nantinya titik hitam tersebut apabila terlalu banyak di dalam hati kita menempel, itu akan dapat menjadi hijab, menjadi penghalang terhadap tembusnya cahaya Allah ke dalam hati kita. Di mana titik hitam tersebut timbul di dalam hati kita, yaitu pada setiap kali kita melakukan perbuatan maksiat, setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, baik dosa yang dilakukan oleh hati yang disebut dosa batin, dan ataupun dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita yang disebut dosa johir. Jadi ada ma'asil batinah, ada ma'asil johirah, ada dosa-dosa batin, ada dosa-dosa johir. Semakin banyak manusia melakukan perbuatan dosa, maka niscaya akan semakin banyak pula roan atau titik hitam yang muncul di dalam hatinya. Pada akhirnya roan-roan itu akan memenuhi hati kita, dan apabila roan-roan tersebut tidak segera dihilangkan atau tidak segera dihancurkan, tidak segera dibersihkan, maka lama-kelamaan, step by step, qalilan pa qalilan, roan-roan itu akan mengkristal, akan mengeras di dalam hati kita. Dan apabila roan-roan itu sudah mengkristal, maka akhirnya roan-roan itu akan menjadi tabir yang dapat menghijab atau menghalangi tembusnya nurullah, cahaya Allah ke dalam hati kita, sehingga akhirnya hatinya menjadi keras dan menjadi gelap. Bahkan kemungkinan besar hatinya akan mati, di mana kematian hati ini akan membahayakan dan mencelakakan diri kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita mati badan, mati raga, mati jasad, paling dikubur di dalam tanah. Tapi kalau hati kita yang mati, kita punya hati mati, keras, maka tentu kita akan dikubur di dalam kobaran api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan orang yang hatinya sudah mati akan dapat mencelakakan orang lain. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa zikir jahar atau zikir yang dilakukan oleh lisan dengan suara jelas, dengan suara nyata, itu sangat penting dan sangat perlu untuk kita lalu lakukan secara kontinu, yakni secara terus menerus atau istimror, secara istiqamah, agar supaya dengan zikir jahar tersebut roan-roan yang ada di dalam hati kita, yang membuat hati menjadi gelap, yang membuat hati menjadi keras, yang membuat hati menjadi tertutup, dapat dihancurkan, dapat dihilangkan, sehingga di dalam hati kita tidak ada lagi tabir yang dapat menghijab, yang dapat menghalangi tembusnya nurullah, cahaya Allah ke dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah. Dalam kitab suci Al-Quran surah 83, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Balran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Maksudnya adalah bahwa perbuatan dosa yang selalu dikerjakan oleh manusia itu akan menjadi roan atau akan menjadi titik hitam di dalam hatinya.
Di mana titik hitam itulah yang akan membuat hatinya menjadi gelap. Kalau manusia hatinya sudah gelap, maka secara otomatis manusia itu akan menjadi gelap mata. Pada akhirnya ia akan membabi buta, dan hidupnya di alam dunia akan selalu memperturutkan hawa nafsunya dan selalu memperturutkan bisikan-bisikan syaitan durjana. Hal seperti ini akan sangat membahayakan bagi kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain untuk mengatasi problem seperti ini kecuali dengan mengamalkan zikir tauhid, dengan mengamalkan zikir la ilaha illallah secara jahar, secara rutin dan istiqomah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru mursyid kita Kamil Mukamil Pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat dan ajakan-ajakan dari orang-orang yang anti berzikir, yang hatinya telah dilalaikan oleh Allah dari mengingat Allah. Kita dilarang, diharamkan oleh Allah mengikuti mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amru furuta. Al-Quran surat 18 Al-Kahfi juz 15 ayat 28. Allah telah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lupakan hatinya. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami matikan hatinya dari mengingat kami, dari berzikir kepada kami, dan ia selalu memperturutkan hawa nafsunya, dan adalah ia selalu melampaui batas dalam segala urusannya. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir sedikit lagi, dan perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebrok-brokan akhlak, kebejadan moral, kerusakan mental, dan kerusakan budi pekerti manusia, salah satunya adalah disebabkan karena manusia itu lupa kepada Allah, yakni tidak mau berzikir kepada Allah dan tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir kepadaku, maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit, rupek hirupna, gundah gulana, resah gelisah, galau, tidak mendapatkan ketenangan hati, tidak mendapatkan ketentraman batin, tidak mendapatkan kedamaian jiwa. Padahal ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk menggapai bahagia yang hakiki dunia dan akhirat. Hati kita akan tenang, batin kita akan tentram, jiwa kita akan damai manakala kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Arafal. Ingatlah kata Allah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan kami wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Menurut tafsir Tobari, Imam Tobari, jadi orang-orang yang anti berzikir kepada Allah, yang malas berzikir kepada Allah, yang tidak mau berzikir kepada Allah, di samping dia akan menjadi temannya syaitan, juga nanti dia akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan kedua matanya buta. Padahal kedua matanya ketika hidup melek, tapi saat itu oleh Allah dibangkitkan dalam keadaan kedua matanya buta. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya buta dari hujjah pada hari kiamat. Para jamaah ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah, bahwa orang yang berpaling dari mengingat Allah, tidak mau mengingat Allah,
dan tidak mau berzikir kepada Allah, bahkan anti berzikir. Bahkan mereka sampai berani mengatakan bahwa thariqah adalah bid'ah dolalah. Itu goblok. Siapapun yang mengatakan bahwa thariqah itu dolalah, bid'ah dolalah, bid'ah sesat, ahli neraka, itu orang goblok, bin tolol, bin bloon, bin koplak. Nggak apa-apa, biar marah dia sama saya, biar datang ke rumah saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia akan diberi penghidupan yang sempit, penghidupan yang ruwet, dan penghidupan yang membuat hatinya menjadi susah. Sekalipun secara materi serba ada, uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah, gedung bertingkat, mobilnya banyak pengkilat, istrinya 4, namun secara batiniah hatinya susah dan ruwet, gundah gulana, dan selalu resah gelisah. Tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Dan dengan istilah lain bisa dikatakan susah dalam kaya. Susah dalam kaya. Kalau susah dalam keadaan susah mending, pantas, wajar. Orang melarat, orang miskin, orang melarat susah, pantas, ya memang melarat. Ini mah orang kaya masih susah juga. Nah ini yang disebut susah dalam kaya. Kayanya kayak apa? Kayak monyet. Luar binasa. Kayak monyet. Singkatnya saudara, buat apa hidup kaya raya, materi serba ada, namun hati sempit dan tidak ada tidak ada ketentraman. Makan serba ada, tapi enggak enak makan, enggak bisa menikmati lezatnya makan. Ya, kamar tidur luas, spring bed, Itali punya, kipas angin, AC di kamar ada, tapi nggak bisa tidur, resah gelisah gundah gulana. Itu namanya susah dalam kaya. Mendingan orang miskin, ya, makan nasi pakai garang japu, pakai sambal goang, direndos, wah nikmat sampai keringatan, sampai terap teh sendawa ya, sampai sendawa atas bawah. Atasnya kerkap, bawahnya duit, nikmat luar biasa. Ya, beres makan zikir, tenang, bisa tidur lelap, alhamdulillah. Itulah kaya yang sebenarnya. Buat apa banyak harta kalau hati kita sempit, rupek. Nauzubillah min dzalik. Yang bagus banyak harta, juga hati kita yaitu dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti untuk pembahasan mengenai latifah yang ketiga, kan kemarin sudah dibahas latifah pertama, latifatul qalbi, beserta hawa nafsu yang berada di dalamnya beserta pengikut-pengikutnya. Yang kedua latifatur ruhi, ya, beserta hawa nafsu yang ada di dalamnya dan pengikut-pengikutnya. Nanti kita bahas latifah yang ketiga, latifah khofi. Tapi insya Allah pembahasan latifah khofi, jadi nanti dibahas insya Allah malam Rabu yang akan datang. Oleh karena sekarang jam telah menunjukkan jam 10:30 lewat 10 menit. Kalau bagi saya sih sanggup aja sampai jam 3 juga ngaji, nggak apa-apa, sanggup saya mah. Udah biasa ngaji, saya jarang tidur, kalau malam jarang tidur, terus terang aja. Ya, sanggup saya mah, tapi bapak-bapak nanti besok kan kerja kan. Kerja ada yang ke kantor, besok hari apa? Ya, ya kan hari kerja kan. Kalau saya kan pengangguran. Besok habis subuh bisa tidur. Ya, habis ngajar ngaji santri, ngajar jurumiyah tuh sampai jam 6:30, jam 8 bisa tidur. Bangun-bangun bisa jam 11, jam 12, bisa jam 1. Kalau nggak ada yang bangunin mah pasang alarm atuh. Demikian barangkali, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam kebaikan, amal saleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.